wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan berbagi praktek baik 7 jurus BK hebat ini ya. Ada 7 jurus BK hebat. Nah, ini 7 jurus BK hebat ini saya dapatkan dari hasil pelatihan di BPGTK kemarin selama 4 hari. Nah, ini mungkin saya bisa berbagi sedikit apa yang sudah saya dapatkan dan juga saya implementasikan di kelas ini. Nah, ini untuk 7 jurus BK hebat ini ada 7 ya jurusnya. Yang pertama ini kenali potensi. Kemudian yang kedua ini kelola emosi. Jurus yang ketiga ini tumbuhkan resiliensi. Yang keempat jaga konsistensi. Jurus kelima jalin koneksi. Yang keenam bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh, jurus ketujuh ini adalah menata situasi. Untuk 7 jurus ini saya akan mengulas sedikit saja. Kalau banyak-banyak nanti nggak cukup 4 hari ya Bapak Ibu ya di sini. Nah, ini untuk yang pertama ini adalah jurus kenali potensi, yaitu membantu siswa mengenali minat dan bakat diri sendiri melalui asesmen yang sistematis. Nah, di sini sangat penting sekali kita mengenali potensi siswa nih, karena apabila kita mempersiapkan potensi siswa mengetahui potensi lebih awal, itu akan bisa menyiapkan masa depan siswa. Jadi mereka akan lebih siap, mereka akan lebih mantap untuk menentukan masa depannya. Kemudian untuk yang kedua, ini jurus kedua kelola emosi, yaitu melalui pendekatan sosial emotional learning atau SEL, ini guru membantu siswa mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara sehat. Nah, ini kita ketahui bahwa siswa-siswa kita ini adalah di usia remaja nih Bapak Ibu nih. Jadi usia antara 15 sampai 18 tahun, ini perubahan dari anak-anak menuju ke dewasa. Nah, di sini seringkali bergejolak ketika mereka itu emosinya meletup-letup, ketika mungkin emosinya itu ada emosi yang positif, ada yang negatif ya. Kalau seneng mereka itu seneng banget, kemudian kalau juga lagi marah mereka juga marah banget. Nah, ini tugas kita sebagai guru bisa mendampingi mereka agar mereka bisa mengelola emosinya dengan baik ini. Yang ketiga, ini tumbuhkan resiliensi, yaitu artinya mengembangkan daya lenting siswa agar mampu menghadapi tantangan, tekanan, kegagalan dalam hidup dan dalam belajar. Nah, ini seringkali siswa-siswa kita ini, apalagi Gen Z ya, ketika mereka itu sudah merasa gagal, mereka itu biasanya akan terpuruk. Nah, ini tugas kita sebagai guru, baik saya sebagai guru BK dan juga guru mapel yang lainnya, ini tugas kita adalah memberikan semangat biar siswanya itu bisa bangkit kembali ketika mereka jatuh, ketika mereka gagal, mereka itu mau mencoba kembali. Nah, ini mungkin yang harus kita pelajari bersama ya Bapak Ibu. Kemudian jurus yang keempat, jaga konsistensi, yaitu membantu siswa membangun kebiasaan positif secara berulang dan konsisten untuk menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab. Nah, ini sebenarnya kalau untuk di sekolah kita ini sudah sering sekali ya kita lakukan seperti ini. Contohnya, kita itu melakukan pembiasaan sholat berjamaah. Dari awal kita sholat duha, mungkin yang anak-anak dari rumah tidak pernah sholat duha, kemudian juga sholat duhur dan asarnya tidak berjamaah, kita biasakan dari sekolah ini untuk bersama-sama untuk menjaga konsistensi ini. Jadi ketika anak nanti lulus dari SMK ini karena sudah terbiasa, mereka tetap akan menjalankan sholat itu secara konsisten, walaupun mereka bekerja dimanapun, mungkin sampai di luar negeri. Mungkin ketika mereka itu tidak melaksanakan sholat berjamaah, ada sesuatu hal yang kurang. Nah, ini kita biasakan bersama-sama ini. Kemudian jalin koneksi, ini jurus yang kelima.
yaitu membangun komunikasi yang sehat dan efektif untuk menciptakan hubungan yang kuat antara siswa dengan guru, teman sebaya, dan orang tua. Nah, ini jalin koneksi ini sangat penting sekali. Kita harus bisa menjembatani anak-anak. Mungkin ketika anak-anak itu di rumah komunikasi dengan orang tuanya itu sudah buruk gitu ya, karena banyak sekali kita alami seperti itu. Kita sebagai guru di sini kita harus bisa menjadi pendengar yang aktif. Kita bisa menerima siswa kita, mereka mau bercerita apa, mungkin dari sikapnya siswa kayak gitu, kita bisa terima dengan baik. Jadi mereka itu merasa diterima, jadi tidak merasa sendiri seperti itu. Nah, ini juga mungkin jalin koneksi kita mengajari anak-anak agar bisa menjalin hubungan yang kuat antara siswa dengan guru, kemudian juga dengan teman sebayanya di sekolah ataupun juga orang tua di rumah. Yang ke-6, jurus yang ke-6 ini adalah bangun kolaborasi, yaitu untuk kolaborasi ini melibatkan banyak pihak ini ya, multi pihak antara guru, orang tua, dan pihak sekolah dalam mendampingi perkembangan siswa. Nah, ini kalau misalnya kita tidak ada kolaborasi dengan yang lainnya, mungkin hanya sendiri. Biasanya kalau kolaborasi itu kita dari guru mapel akan berkolaborasi dengan guru BK. Ketika ada anak bermasalah, biasanya kita saling bersama-sama. Nah, ini bisa mendampingi perkembangan siswa. Kemudian juga ketika di rumah, kita juga harus bisa berkolaborasi dengan orang tua. Ketika anak itu bermasalah, biasanya itu mungkin permasalahan dari rumah, kemudian akan terbawa ke sekolah. Dan untuk penyelesaiannya, ini biasanya kita juga membutuhkan kolaborasi dengan orang tua. Nah, yang terakhir ini, yang jurus ke-7 adalah menata situasi. Ini menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Ini agar siswa dapat tumbuh kembang dengan optimal. Jadi tugas kita, Bapak Ibu, di sini untuk menciptakan lingkungan yang aman. Aman itu termasuk dalam fisiknya juga, aman dari banjir, kemudian aman dari bencana, ya. Ini kita harus bisa mengantisipasi, dan juga kita harus bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, itu termasuk dalam anti bullying ini. Jadi kita seringkali kita tidak sadar ketika sekolah ini menjadi tempat yang kurang nyaman buat anak-anak. Nah, ini kita harus bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman agar siswa itu juga bisa berkembang secara optimal. Nah, ini dari 7 jurus ini ada 2 yang sudah saya implementasikan di dalam kelas ini. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kok 7 jurus BK itu kok kenapa kok harus disampaikan ke Bapak Ibu guru mapel semuanya gitu ya. Nah, karena ini mungkin Bapak Ibu di guru mapel itu sedang melakukan pembelajaran mendalam. Nah, ini juga kita bisa berkesinambungan. Nah, seperti ini OJL yang pertama ini saya mengambil yang kenali potensi. Mengenali potensi itu kadang-kala ketika kita tanya sama anak, potensimu apa? Jawabannya apa kira-kira Bapak Ibu? Tidak tahu, bingung, apa itu potensi gitu kan ya. Kalau kita gampangannya tanya, kelebihanmu apa? Kekuranganmu apa? Mereka akan bingung juga ini. Kelebihannya apa ya ini? Saya nggak tahu ini. Nah, gimana Bu caranya untuk mengetahui potensi itu? Nah, untuk mengenali potensi itu, Bapak Ibu guru ini di sekolah bisa membantu nih, ya. Jadi kalau kita mengetahui potensi siswa, ini bisa mengembangkan diri siswa secara optimal, baik secara akademik, karir maupun pribadi. Apalagi ini kalau kita mengetahui siswa itu, potensi siswa itu dari awal, sejak dini, itu akan bisa dikembangkan, kemudian anak itu bisa lebih mantap lagi ini. Jadi siswa akan lebih percaya diri. Misalnya siswa sudah tahu potensinya. Potensi saya ini kecerdasannya ada di spasial. Saya senang menggambar, kemudian saya bisa membayangkan dengan ruangan ini bisa menjadi apa. Anak ini akan merasa percaya diri. Oh ya, ternyata saya punya kemampuan nih, karena setiap orang itu pasti
punya kelebihan. Nah, kemudian setelah dia mengetahui potensi, dia akan mudah mengambil keputusan. Jadi mungkin ini yang lebih baik kalau dimulai dari kelas 10 ya. Sudah tahu potensinya, kemudian dia sudah mulai mengambil keputusan. Mungkin saya mau setelah lulus nanti saya mau kuliah mungkin, atau mau bekerja. Nah, ini mereka akan lebih spesifik. Oh, saya mau ambil ke arsitek misalnya. Nah, kemudian selain itu peluang karirnya juga akan lebih luas ini. Jadi apa yang sesuai dengan potensinya mereka akan lebih mendalam. Kemudian juga menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan dirinya. Kadang-kala itu anak-anak itu hanya ikut-ikutan teman. Kemudian dia merasa tidak suka, dia merasa bosan kayak gitu ya. Jadi ini potensi ini harus kita gali sejak awal agar siswa itu juga lebih semangat untuk sekolah. Jadi mereka sudah punya bayangan, oh saya setelah ini mau kerja atau kuliah di sini. Jadi mereka punya kemauan yang kuat ini. Nah, ini sebagai guru mapel dan guru BK juga dapat berkolaborasi secara profesional untuk membahas potensi dan masalah siswa ini, bisa berkolaborasi. Jadi pertukaran informasi ini akan menghasilkan strategi yang lebih komprehensif dalam membantu perkembangan siswa. Biasanya ini guru BK itu juga dapat informasi dari guru mapel, apalagi dari guru jurusan ya ini ya. Oh, anak ini ternyata punya kemampuan di sini, punya kelebihan di sini. Nah, kita dari BK tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk memotivasi siswa. Nah, bagaimana cara mengenali potensi siswa? Nah, sekarang ini sudah ada aplikasinya nih Bapak Ibu nih. Mungkin nanti bisa dimanfaatkan juga sama Bapak Ibu. Kalau di guru mapel ini kelihatan nggak Bapak? Nggak kelihatan ini. Nah, kita menggunakan aplikasi akupintar.id. Ini bisa mengetahui ada tes kemampuan, kemudian tes gaya belajar, tes kepribadian, dan juga bisa untuk menjuruskan siswa. Nah, ini nanti kita menggunakan aplikasi Aku Pintar. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya ini sebelum melakukan pembelajaran biasanya melakukan asesmen terlebih dahulu gaya belajar anak ini ya. Mungkin kalau yang guru mapel ya. Kalau guru BK biasanya kita menggunakan semuanya. Jadi kita tahu, kita ada datanya siswa. Nah, ini nanti Bapak Ibu guru juga bisa mencoba secara langsung ya. Jadi tahu kenapa kok siswa saya ketika diajari matematika, diajari berkali-kali kok nggak paham, atau sejarah kok nggak paham-paham gitu. Ternyata apa? Gaya belajarnya tidak sesuai dengan apa yang kita berikan materinya. Nah, kita karena sebagai guru itu harus bisa memenuhi kebutuhan siswa. Tuh. Kemarin kita sudah mencoba menggunakan yang kemampuan tes belajar ID yang kemampuan. Di sini anak-anak mengetahui kecerdasannya ada di mana, kemampuannya ada di mana. Dari 8 kemampuan kecerdasan majemuk ini, setiap anak sudah mengetahuinya. Oh, apakah saya ada di kinestik, apakah saya di intrapersonal, di interpersonal. Nah, ini sebagai guru BK kita juga memanfaatkan data ini untuk mengembangkan siswa. Ini hal baik yang kita dapatkan dari siswa ketika sudah melaksanakan menggunakan aplikasi itu, siswa sangat antusias sekali ternyata. Oh, ternyata saya punya kemampuan ini. Nah, kemudian mereka tumbuh pertanyaan. Ketika saya punya kemampuan ini, kira-kira saya nanti mau kemana ya Bu ya? Apa ya Bu ya yang cocok dengan saya? Kira-kira ciri-cirinya seperti apa? Nih. Kemarin yang saya jadikan contoh ini, sebenarnya semuanya sudah kita masuki di kelas 10 ini. Ini dari contoh di kelas 10 MF ini. Kelas 10 MF kemarin sudah melaksanakan tes dengan akupintar.id. Ini dari 35 siswa. Ini 17 orang yang mempunyai kecerdasan di interpersonal. Kemudian ada 5 siswa yang kinestetik. Kemudian ada 4 siswa yang di naturalistik. Kemudian 3 di musik. Kemudian 3 siswa di visual spasial. Dan gabungan ini ada 2 dan lain-lainnya ada 1 ya di intrapersonal dan interpersonal. Nah, ini
kita kemarin sudah memberikan karakteristik umumnya. Kira-kira kalau interpersonal itu nanti bagaimana? Ada di mana? Ciri-cirinya seperti apa? Ketika anak setelah mengetahui hasilnya, mereka antusias. Oh, ternyata ya sesuai dengan diri saya sendiri ini. Nah, kemudian kalau misalnya mereka membutuhkan bimbingan lagi, kalau pengen bertanya, kita menyimpan data ini. Kemudian kita juga menyiapkan untuk layanan bimbingan konseling ini ya, secara pribadi atau secara bimbingan karir ini. Kita merekomendasikan karir atau jurusan yang sesuai dengan kemampuan siswa nih. Nah, mungkin misalnya yang di intrapersonal, karena kalau intrapersonal itu kan berarti mereka itu memiliki kemampuan untuk mengetahui orang lain, memahami orang lain. Nah, ini kita nanti bisa kita arahkan ke psikolog atau jadi konseling, media konselor, kemudian jadi kewirausahaan dan penulisan nih. Kemudian yang banyak ini kemarin di kinestetik, ini ternyata juga sesuai dengan siswa-siswa. Mereka masuk di jurusan permesinan, karena mereka ketika ditanya apakah lebih senang praktek, apakah belajar di kelas, mereka ternyata senangnya lebih ke belajar praktek ini. Mereka akan lebih mudah memahami ketika praktek secara langsung ini. Jadi mereka ada di kinestetik. Nah, kemudian nih, mungkin ini nanti yang Bapak Ibu yang selain di BK, gimana ya cara mengenali potensi ya. Ini nanti bisa, kalau tadi biasanya saya ngobrol-ngobrol sama Bapak Ibu di luar pembelajaran, mereka biasanya pengen mengetahui gaya belajarnya anak-anak terlebih dahulu. Mereka harus tahu gayanya seperti apa. Apakah gaya belajarnya visual atau audio atau kinestetik. Nah, ini bisa diadopsi ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencoba menggunakan aplikasi di akupintar.id yang gaya belajar ini. Kalau misalnya belum ya nanti boleh tanya ke BK ya Bapak Ibu ya. Ini kita bisa berkolaborasi tadi ini. Nah, ini kemudian untuk yang kedua ini, untuk praktek yang kedua ini di kelola emosi. Yang jurus kedua ini adalah kelola emosi. Untuk guru BK dan non-BK diharapkan mampu menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosinya. Seperti yang saya utarakan tadi, bahwa siswa kita itu kadang ketika marah itu sangat meletup-letup sekali ya. Ketika dia mengekspresikan senang, itu juga sangat ini, kadang ada yang belum paham juga. Mungkin mereka senang karena kelulusan kemarin sudah ada seperti itu, mereka mengekspresikannya dengan mencoret-coret baju, kemudian mencoret-coret fasilitas umum. Nah, ini harus kita bisa mengelola emosinya. Kalau ketika mereka marah, nah, kata-kata kotor itu keluar dari anak-anak kita nih. Nah, kemudian juga mungkin mereka bahkan ketika marah ada yang sampai melukai dirinya sendiri. Nah, ini harus kita bantu untuk kelola emosinya. Nah, dalam prakteknya ini saya menggunakan metode yang ARKA ini ya, yaitu aktivitas, refleksi, konsep, dan juga aplikasi ini. Nah, untuk yang sudah saya praktekkan di dalam kelas, ini mengenai mengelola emosi, saya melakukan layanan klasikal, yaitu mengenali emosi siswa. Yang pertama, saya meminta siswa untuk menuliskan atau menggambarkan ekspresi emoticon yang mereka rasakan saat ini. Ketika mereka dari rumah itu pasti kan ekspresinya beda-beda, emosinya berbeda-beda. Ada banyak sekali ekspresi dari mereka, ada yang senang, sedih, kesel, bahkan ada yang marah ini. Saya minta anak-anak untuk menggambarkannya. Kemudian di sebelahnya itu menuliskan ceritanya. Nah, ini ada yang ekspresinya ini, emosinya itu menggambarkan emoticon senyum lebar. Nah, dengan alasannya saya hari ini mendapatkan uang saku lebih dari ibu saya itu. Kemudian ada juga yang dari rumah itu kesel selama perjalanan di sini dengan emosi apa itu, gambarnya agak merengut gitu ya.
Karena apa? Ketika ditanya, karena di jalan ketemu sama ibu-ibu, retengnya kanan beloknya kiri gitu. Nah, ini itu juga bisa membuat kesel anak-anak. Nah ini kemudian kita bahas, jadi kita mengajak anak-anak itu mengetahui, oh iya saya hari ini ekspresinya seperti ini, ketika saya mengelola emosi harusnya bagaimana. Nah, kemudian kegiatan aktivitas yang kedua yaitu bermain kertas emosi. Nah, di sini saya membacakan cerita untuk anak-anak, seakan-akan anak itu yang menjadi pemeran utamanya. Dari awal ketika bangun tidur sampai di sekolah, dia mengalami beberapa emosi yang ada, saya buat ceritanya seperti itu. Kemudian dengan kertas, itu selembar kertas yang masih halus, mulus itu, saya menginstruksikan ketika nanti kalian merasakan senang, itu cukup dielus untuk kertasnya. Kemudian ketika merasa sedih, itu bisa diremas kertasnya. Ketika marah itu bisa diremas-remas, bahkan bisa disobek-sobek. Nah, ini ketika selesai saya membacakan cerita, ini saya mendapatkan banyak reaksi dari anak-anak ini. Bagaimana, saya tanya, bagaimana kondisi kertasnya saat ini? Bermacam-macam juga ini. Ada yang di ujungnya saja yang ada yang lecek di ujungnya, ada yang semuanya ini. Nah, kemudian saya merefleksikan ke anak-anak, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini, gitu, dari cerita ini tadi. Ya, ini kalau misalnya emosi itu kan kita harus bisa mengontrol. Nah, misalnya ketika kita marah, kemudian marahnya sama seseorang, kita sudah marah-marah, kemudian ternyata salah sasaran dan akhirnya minta maaf, gitu. Apa yang terjadi? Ini ya tetap membekas ini, seperti kertas ini tadi. Kita sudah marah-marah, ternyata ya sudah maaf-maafan, tapi ternyata masih ada rasa yang membekas. Seperti di kertas ini tadi, walaupun kita sudah mengoyak-oyak kertasnya ini sampai lecek seperti itu, kita berusaha untuk meluruskan lagi, berusaha untuk menjadikan licin lagi, walaupun disetrika atau bagaimanapun caranya, tetap ada bekasnya. Nah, ini yang saya umpamakan seperti ini kepada anak-anak. Kemudian saya juga memutarkan video ke anak-anak. Ini bisa diputar sebentar. Saya mencontohkan untuk yang kontrol emosinya kurang. Kamu ya, ada bapak kamu. Bapak ibu. Oh, pantas gak punya bapak kamu terus ngomong gitu. Udah, diam kamu. Dari sini kamu. Gak usah. Nah, ini adalah salah satu video yang saya putarkan ke anak-anak mengenai bagaimana ketika mereka tidak bisa mengontrol emosi. Ini perlakuan dari seorang siswa kepada gurunya. Nah, kemudian ini video yang kedua. Ketika anak kecil merasa emosi, dia mengontrol emosinya dengan cara menarik nafas, kemudian dia menghembuskan. Dia sebenarnya marah sama adiknya ini, tapi dengan kontrol emosi seperti itu, dia akhirnya tidak sampai melukai adiknya. Nah, ini ketika ada dua video ini, saya minta anak-anak untuk melihat, kemudian juga menyimpulkan mana video yang cocok untuk ditiru ini. Yang tadi marah-marah, kemudian yang kedua tadi ini bisa mengontrol emosi, sebenarnya marah tapi mereka bisa mengekspresikannya dengan cara tarik nafas, tenang kayak gitu ya. Nah, kemudian ini saya juga mengajarkan kepada anak-anak juga mengenai bagaimana cara mengontrol emosi dengan kepalan tangan.
saya ibaratkan ke anak-anak ini, saya minta anak-anak untuk mengangkat tangannya ini. Yang jempol ini diibaratkan sebagai dinosaurus, karena dinosaurus itu sukanya ngamuk gitu ya. Jadi saya minta anak-anak untuk ketika dinosaurus marah, kita tekuk ke sini, ke dalam. Kemudian yang 4 ini adalah pawangnya. Ketika dinosaurusnya marah, ya, kita ditenangkan dengan keempat pawangnya ini. Nah, ketika dia mengepal seperti ini, otomatis dia akan emosinya mereda. Ini. Nah, saya juga membebaskan anak-anak untuk bagaimana ketika kalian emosi itu bagaimana biasanya ekspresikan seperti apa? Apakah hanya begini, kemudian atau menarik nafas kemudian menghembuskan, atau caranya bagaimana? Apakah dengan menulis, dengan apa ya dia? Mungkin dengan menggambar atau seperti apa, itu tergantung dengan anaknya masing-masing. Nah, ini kemudian saya minta anak-anak untuk berkelompok untuk membuat skenario. Saya minta anak untuk melakukan role playing. Jadi mereka berkelompok bersama, kemudian membuat satu permasalahan. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengekspresikan, mengontrol emosinya itu seperti apa. Ini saya putar. Ini untuk yang pertama. Saya lanjutkan yang kedua. Contoh dari presentasi anak-anak ini. Ini ceritanya mereka lagi main FF nih, yang kesehariannya seperti ini ternyata. Ya, ini tadi kan 2 presentasi dari anak-anak kita ya. Jadi untuk yang pertama tadi mereka antusias sekali, yang kedua juga sama. Ini mereka ternyata ketika pembelajaran itu dengan praktek secara langsung itu lebih antusias. Ini bahkan tadi menggunakan bahasa Jawa ya Bapak Ibu ya. Ketika saya minta pakai bahasa Indonesia, Bu, kalau bahasa Indonesia nanti ini Bu, marahnya itu kurang natural Bu gitu. Jadi oh ya udah, ya terserah, yang penting bisa belajar untuk cara mengendalikan emosi dengan baik gitu. Nah, ini untuk praktek yang saya lakukan ini di OJL 1 dan 2 ini mungkin ada beberapa kendala juga. Untuk yang pertama tadi mengenai potensi, kenali potensi, karena saya menggunakan aplikasi nih Bapak Ibu. Jadi itu kendalanya dengan kuota biasanya ini, karena memang harus online ini. Jadi alasannya, Bu, saya nggak punya kuota Bu gitu. Apalagi wifi-nya kalau digunakan bareng-bareng mungkin juga ini lemah juga ya. Nah ini, tapi alhamdulillah semuanya bisa teratasi juga. Dari semuanya itu bisa terselesaikan, anak-anak bisa mengisi semuanya dengan baik. Yang kedua ini untuk kendalanya mungkin lebih ke ini ya, banyak bercandanya. Ketika anak-anak itu mau tampil itu harus
ketawa-tawa terus seperti itu, tapi itu ya wajar, nggak apa-apa, masih bisa dimaklumi seperti itu. Nah, ini untuk hal baiknya ini anak-anak bisa lebih antusias lagi, mereka mendapatkan sesuatu hal yang baru, kemudian juga bisa praktek secara langsung. Nah, ini dari kegiatan yang sudah saya lakukan dari 7 jurus BK ini, baru 2 Bapak Ibu yang sudah saya lakukan ini. Mungkin nanti juga Bapak Ibu semuanya bisa mengaplikasikan juga di kelas masing-masing atau dalam pembelajaran sehariannya. Ini bersama-sama kita sambil belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin dalam pelaksanaan praktek saya ini mungkin masih ada banyak kurangnya. Mungkin nanti bisa saya minta masukan ke Bapak Ibu semuanya, ini apa yang kurang dalam hal yang sudah praktek baik yang sudah saya lakukan. Nah, ini dari yang saya tampilkan tadi, saya presentasikan tadi, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya mungkin atau menanggapi. Boleh Bapak Ibu? Pak Wi, monggo Pak Wi. Tepuk tangan dulu buat Bu Linda. Terima kasih Pak Wi. Layak dikasih expander. Alhamdulillah. Apa Bu? Mau tanya aja Bu. Tadi ada macam-macam kecerdasan ya. Ada intrapersonal, kinestetik, naturalistik, musikal, visual atau spasial, dan interpersonal. Saya tuh pernah ngikuti paparannya Pak Ari Ginanjar itu. Di sana ada emotional question, spiritual question, kecerdasan. Di sana ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual juga. Kenapa yang di sini ini belum ada kecerdasan itu? Atau kecerdasan spiritual itu masuk yang bagian mana gitu? Kan anak dari fitrahnya, dari sananya, dari kalau bahasa umumnya ya pemberian Tuhan. Setiap insan yang dilahirkan itu kan ada fitrah gitu. Kalau kolaborasi dengan pelajaran agama nanti kalau di umum ya kita majmuk aja, Kristen, semua yang beraliran kepercayaan non komunis lah, itu percaya adanya Tuhan kan gitu. Nah, dengan kecerdasan apa itu spiritual itu masuk yang bagian mana? Ngapunten. Ya, ini mungkin langsung saya jawab nggih Bapak Ibu nggih. Ini tadi yang ini nggih Pak Wi nggih. Yang kecerdasan majemuk ini ada 8. Itu betul nggih? Ya, ini memang kalau di aplikasinya di akupintar.id itu memang dikelompokkan menjadi 8 gitu. Nah, ini mungkin kalau untuk yang di spiritual tadi ya Pak nggih. Nah, itu mungkin nanti bisa lebih ke ini, ke masuk ke apa namanya? Ke interpersonal. Jadi ke dalam diri sendiri gitu, Pak. Nggih. Jadi kan kita itu kan mengetahui untuk spiritualnya kita sendiri, ngoten ya Pak nggih. Jadi kita kalau interpersonal itu kan lebih memahami ke diri sendiri dengan mungkin dengan keyakinan kita, kemudian juga dengan keterbatasan kita sampai mana dalam spiritual itu. Nah, itu mungkin yang di akupintar.id itu kan hanya dirangkum jadi 8, tapi mungkin di dalamnya itu masih bisa masuk seperti itu Bapak. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya Bapak ya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Oke, Bu Nita, monggo. Terima kasih untuk Mbak Linda. Ini kami cuma mau menanyakan tentang metode ARKA tadi. A-nya kan aktivitas, J. Terus R-nya apa, K-nya apa, dan A-nya lagi apa. Terima kasih. Ya, sebentar nih saya bukakan ini di sini. Ini metode yang digunakan adalah metode ARKA, yaitu aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Nah, ini dalam
pelaksanaan secara klasikal di kelas itu saya melakukan ada aktivitas. Jadi aktivitas itu ketika anak-anak, saya contohkan tadi, ketika mereka itu mulai menuliskan ekspresi. Nah, mereka kan mulai melakukan aktivitas itu. Kemudian mereka merefleksikan dalam cerita tadi, saya hari ini menggambarkan ekspresi senyum. Kenapa kok senyum? Itu tadi. Kemudian juga dalam cerita yang di kertas tadi, yang boleh disobek-sobek tadi Bu, itu mereka kan disuruh untuk merefleksikan apa yang didapatkan dari pembelajaran ini tadi. Nah, ini anak merefleksikan apa yang didapatkan dari materi ini. Kemudian mereka mulai mengkonsepkan. Konsepnya mereka berkelompok tadi. Mereka punya konsep. Konsepnya apa? Saya mau menampilkan yang dipresentasikan. Nah, presentasikan itu yang termasuk aplikasi. Jadi mereka itu dalam pembelajarannya itu dapat semuanya. Ada aktivitas, kemudian dia menanggapi, yaitu refleksi tadi, merefleksikan apa yang didapatkan dari pembelajaran ini. Kemudian bisa mengkonsepkan dalam kelompok itu, dia mau project apa. Kemudian diaplikasikan sesuai dengan tadi, anak-anak melakukan role playing di depan. Seperti itu. Ngoten, Bu Nita. Mungkin ada lagi, Bu Desi? Oh ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup tertarik dengan aplikasi Aku Pintar ID. Bisa minta tolong nanti dijelaskan lebih detailnya. Apakah ini juga bisa menjadi tolok ukur, terutama untuk mapel guru umum begitu. Saya ingin tahu bentuknya seperti apa dan nanti pertanyaannya serupa apa sehingga anak-anak itu bisa kalau ukurnya, oh ternyata saya punya potensi di sini ya gitu. Dan itu kan tidak sebatas di situ saja sebenarnya. Misalkan ada potensi, itu kan terkait dengan gaya belajar. Gaya belajar kan beragam, termasuk visual ataupun audio maupun kinestetik. Ini kan sangat mengarah ke bagaimana anak-anak itu nanti mengenal potensinya dan arahnya ke jenjang karirnya. Kira-kira kalau saya punya potensi seperti ini misalkan, oh saya suka membaca atau saya lebih ke kinestetik, jadi mereka bisa diarahkan mau ke arah mana ke depannya begitu. Dan juga saya sedikit ingin memperjelas ya tentang kenali emosi. Kalau menurut saya kenali emosi itu ada keberlangsungannya. Jadi misalkan kenali emosi itu kan sebenarnya dari kecil kan kita harus mengajarkan gitu. Oh saya marah, dia mengakui dulu saya marah, saya sedih, saya kecewa. Kenali dulu dan diterima. Itu yang saya tangkap. Nah itu bagus sekali. Kalau kelanjutannya itu kan ada tentang kecerdasan emosi. Nah yang perlu diajarkan mungkin ya terkait dengan itu, anak-anak remaja ini kan spontanitas. Ketika dia marah, kadang spontanitasnya yang kurang gitu. Kalau sekedar dia cuma mengenal, ya dia akan melampiaskan itu. Tapi kalau sudah sampai dia menerapkan, saya mau pilih saya marah ataupun tidak, itu kan sebenarnya kecerdasan emosinya yang berjalan. Nah mungkin itu perlu dijelaskan. Sepertinya ada 3, saya agak lupa gitu, tentang EQ, AQ, SQ gitu. Nah itu kan yang sangat berpengaruh. Kalau anak itu sudah pegang satu, itu saja mengarahkannya lebih mudah gitu. Jadi tidak membohongi dirinya ketika marah, tapi juga tidak hanya mengambil suatu keputusan, oh saya marah, tapi setidaknya mereka mengakui dan juga menghilangkan itu bukan menahan, tapi bagaimana caranya. Misalkan diajarkan sabar, tidak ada dendam gitu, tidak ada keterpaksaan. Itu sih yang perlu 3 itu untuk menambahi kata ini ya, bagian dari jurus kenali emosi itu. Jadi pertanyaannya itu tadi yang Aku Pintar ID itu berapa persentasenya, berapa persen kira-kira bisa diletakkan di pembelajaran terutama guru umum seperti saya.
Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya. Ya, tadi mungkin yang di sini ya Bu ya. Jadi di akupintar.id ini mungkin tadi saya singgung ketika menggunakan akupintar.id ini ada 4 ini bisa mengetahui untuk kemampuannya yang kecerdasan tadi, kemudian ada gaya belajar, kemudian ada kepribadian, dan yang keempat itu mengenai apa satunya penjurusan gitu. Nah di sini itu nanti mungkin kalau pengen tahu Bu Desi nanti bisa diklik di browsernya ya, bisa mencoba secara langsung, nanti juga bisa di share ke anak-anak sebelum pembelajaran itu. Nanti anak-anak diminta untuk masuk ke link yang situ. Nah, kemudian nanti setelahnya itu biasanya saya minta anak-anak untuk men-screenshot hasilnya. Karena kalau di situ di aplikasinya itu nanti sudah terpampang Bu hasilnya. Oh, anak, kita tekankan anak dulu. Silakan diisi dengan sejujur-jujurnya gitu. Tidak ada jawaban yang salah seperti itu. Nah, sesuai dengan diri anak sendiri. Jadi nanti ada hasilnya. Oh, per A ini misalnya hasilnya kinestik, kemudian ada anak yang hasilnya visual, ada yang audio visual. Nah di situ di aplikasinya itu sudah ada keterangannya. Anak ini nanti di kinestik, kemudian ada keterangannya. Keterangan kinestik ini adalah anak yang seperti ini. Kemudian nanti mungkin dari kalau dari BK itu nanti kita bisa lebih menjelaskan lagi. Kalau anak kinestik itu nanti cirinya seperti ini. Misalnya dia tidak bisa duduk diam di kelas, dia harus bergerak ke sana ke sini. Nah, itu nanti juga dari guru mapel itu bisa menyesuaikan. Jadi kalau pembelajaran mungkin dengan game seperti itu contohnya. Ketika bahasa Indonesia tidak hanya pembelajaran lewat PowerPoint saja, tapi misalnya dengan menggunakan kartu, dia harus bergerak ke sini, ngambil kartu, kemudian dia memperagakan. Nah, itu seperti itu bisa coba mungkin Bu Desi ya nanti untuk di akupintar.id di gaya belajar itu. Mungkin sudah terjawab Bu Desi yang pertama atau mau ditanyakan lagi? Ya, untuk yang kedua ya Bu Desi. Untuk yang kedua itu di kecerdasan emosi tadi. Nah, ini mungkin kalau yang di kecerdasan emosi saya bukakan dulu. Nah ini tadi yang mengenali emosi ya. Kalau mengenali emosi tadi kan anak itu paham, saya sedang marah, saya sedang sedih, kemudian apa yang harus saya lakukan. Kalau menghilangkan mungkin sulit ya Bu Desi ya. Kalau sudah seperti ini, yang kita bisa itu adalah mengelola emosinya, jadi meminimalisir. Tadi saya contohkan mungkin ketika anak itu marah, kita alihkan bagaimana, misalnya dengan kepalan tangan itu sedikit meredakan, kemudian juga dengan bisa tarikan nafas, dia bisa agak sedikit mengontrol emosinya. Nah kemudian nanti juga ada anak yang senang menulis, mungkin cerita, dia bisa menuliskan apa yang dirasakan. Kemudian mungkin kalau misalnya anak punya hobi ini, dia senang misalnya boxing, tinju gitu ya, ada ekstra boxing gitu, bisa dilampiaskan di situ, mungkin energinya bisa tersalurkan di situ. Nah ini mungkin juga kalau untuk langsung mengubah juga sulit menghilangkan ini, jadi kita lebih ke sedikit demi sedikit, jadi kita kasih pembiasaan, karena memang kalau tidak terbiasa itu ya anak-anak seperti itu gitu. Jadi mungkin ada jurus ini yang bisa digunakan untuk guru di kelas juga ya. Jadi tidak hanya di BK, mungkin kalau BK itu anak-anak itu kalau marah ya marah gitu, tapi kalau di kelas itu kita sedikit ada jurus-jurus seperti itu bisa meminimalisir mengendalikan emosi anak. Begitu Bu Desi, ini bisa saya jawab. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Terakhir pertanyaan saya. Oh iya. Yeah. Jadi ini terakhir ya. Ini kayak rekam. Apa itu? Jadi gini Bu, tadi ada sempat pemetaan macam-macam gaya pembelajaran tadi. Kemudian mengenali emosi siswa. Kemudian
kita macam-macam kecerdasan. Ini kalau disinkronkan dengan modul kemarin di guru penggerak, itu berarti ada kaitannya gitu, antara pembelajaran diferensiasi, kemudian segitiga restitusi, dan modul konselor. Ya, itu jadi tidak ada keterpisahan antara pembelajaran sekarang yang deep learning itu dengan pembelajaran modul-modul yang kemarin. Jadi kelihatannya cuma beda istilah, tapi di sini esensinya masih sama. Matur suwun. Matur suwun Pak Wi, ini memang betul Bapak, ini untuk yang dari guru penggerak kemarin juga ada keterkaitannya dengan materi ini karena kita berkesinambungan. Jadi untuk materi ini walaupun judulnya 7 jurus BK hebat, itu tidak hanya untuk guru BK saja, tapi ini untuk semua guru, ngaten Bapak. Jadi nggih matur suwun Pak Wi ini. Wit Bu Ria. Ya. Baik, terima kasih Bu Linda. Yang saya tanyakan adalah tadi saya baca 7 jurus BK hebat. Salah satunya adalah menjaga konsisten, yang artinya menanamkan disiplin secara positif tanpa hukuman ya Bu Linda. Tapi ketika yang namanya anak-anak, siswa itu adalah ada masa naik turunnya. Nah, ketika dia tidak bisa konsisten, apa kita harus selalu terus menerus, mas ayo mas gini mas, harus dengan kata-kata lah, tapi kan anak itu ada bosannya. Apa yang harus dilakukan seorang guru, terutama kami di guru mata pelajaran Bu Linda? Terima kasih. Ya, ini yang ditanyakan konsistensi ya Bu Rian ya. Jadi konsisten itu memang kita harus konsisten karena di jurusnya ini menuntut kita untuk kitanya juga harus konsisten, tidak hanya siswanya. Jadi sebagai guru kita itu tidak boleh ya namanya guru itu tetap harus ini kreatif terus, tetap mengingatkan. Jadi akhirnya itu jadi kayak pembiasaan. Anak-anak itu sebenarnya walaupun bosan seperti itu, ternyata dia juga nyangkut juga ini. Jadi seperti mungkin kalau pembiasaan itu mungkin di kelas kita jangan sampai ngobrol terus kayak gitu. Nah itu nanti kan juga sebenarnya terekam di otak anak. Nih jadi kalau ngobrol itu berarti saya mengganggu teman saya dan juga mengganggu pekerjaan saya. Pekerjaan saya juga tidak akan selesai. Nah ini memang yang namanya anak itu memang seperti itu. Tapi ternyata ketika saya itu selama di BK di sini itu banyak anak-anak yang main ke BK. Nah itu ternyata mereka cerita, oh ternyata dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah ini terbawa juga ada yang seperti itu. Jadi mungkin ketika saya contohkan tadi sholat seperti itu ya, ada yang mungkin dari dulunya di awal tidak pernah yang namanya sholat, kemudian di sekolah itu diajari ada sholat duha, ada sholat duhur berjamaah dan sholat asar seperti itu jadi suatu kebiasaan yang kemarin dioyak-oyak seperti itu, lama-lama itu jadi kebiasaan tertanam. Ketika anak tidak melakukan itu seperti ada yang kurang gitu. Jadi ada beberapa cerita anak seperti itu, dari mereka itu memang harus dipaksa terlebih dahulu gitu, jadi baru tumbuh memiliki gitu, konsisten gitu Bu ya. Mungkin yang dapat saya jawab, mungkin ada pertanyaan lain. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Nggak ada? Mungkin? Okay. Kalau tidak ada, mungkin ada yang ingin memberikan masukan kepada saya untuk apa yang sudah saya lakukan ini. Ada yang kurang atau bagaimana? Saya siap menerima masukan ini. Mungkin? Sampun? Ya, ngaten? Lanjutkan. Oh iya, lanjutkan, semangat selalu Pak Wi ini. Ya, terima kasih atas masukannya Pak Wi dan Bapak Ibu guru semuanya. Ini semoga ini apa yang saya sampaikan ini bisa dapat menumbuhkan semangat Bapak Ibu juga untuk dapat melakukan 7 jurus BK hebat ini ya, walaupun judulnya BK tapi ini ternyata untuk semuanya bisa dilakukan juga gitu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini. Terima kasih atas apresiasinya untuk hari ini, semangatnya. Mungkin
cukup sampai sini, saya tutup. Cukup ya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.